Chapter ketujuh, judulnya Menerobos Tahapan Seperti Dilahirkan Kembali. Meskipun Yang Kai baru berusia 15 tahun, karena pengalamannya selama 3 tahun terakhir ini, ia jauh lebih dewasa daripada teman-temannya. Juga karena ini, ia menempa karakter yang keras kepala. Jadi, ketika dia tenang, duduk di tempat tidur, dia dengan hati-hati mulai membaca halaman pertama. Setelah mengkonfirmasi tidak ada hal-hal tambahan yang muncul dari halaman pertama, dia mulai membaca halaman kedua. Dengan pengalaman sebelumnya, tindakannya tampak lebih alami dan berpengetahuan. Dan kemudian mata Yang Kai perlahan melebar ketika kata-kata emas muncul di halaman gelap. Tubuh emas bangga, catatan tubuh tempered. Sebelumnya, suasana hatinya telah menurun, tetapi sekarang melonjak. Benar saja, seperti yang dia duga, setiap halaman memiliki sesuatu yang disembunyikan. Hampir tanpa berpikir, seluruh pikiran Yang Kai terfokus pada halaman kedua buku ini. Tiba-tiba, karakter emas terbang dari halaman seperti ikan dan dengan cepat mengebor diri mereka di otak Yang Kai. Cahaya menyelimuti kegelapan di sekitarnya dan kemudian menghilang. Setelah itu, hilang. Dia merasa seolah-olah otaknya telah mendapatkan informasi baru. Ini semua berasal dari karakter emas. Menenangkan hatinya, Yang Kai menutup matanya dan mulai mencerna informasi. Bahkan, dia tidak perlu mencerna dan menyerap informasi karena ketika karakter-karakter itu menanamkan dirinya ke dalam otaknya, dia sudah dapat memahami maknanya dengan mudah. Penguasaan penuh dalam arti lain. Ini adalah catatan tubuh temper, Yang Kai bergumam, karena dia menemukan bahwa itu adalah teknik tinju. Meskipun terlihat sederhana, pada kenyataannya tidak. Untuk melakukannya ada persyaratan yang ketat. Untuk itu sangat mendalam. Untuk mengolahnya, Anda harus menghadapi matahari terbit di timur untuk mempelajarinya. Jadi, paling-paling Anda hanya bisa berlatih selama setengah jam sehari. Saat ini adalah malam, jadi dia harus menunggu setidaknya 5 atau 6 jam untuk memulai. Yang Kai membuat hal ini menjadi frustasi karena dia telah mengerahkan dirinya sepanjang hari dan ia hanya makan 1 biji jalar yang sangat sedikit. Meskipun demikian, ia memperoleh harta yang tak ternilai dan dia merasa gembira. Setelah mencoba tidur setengah jam, ia memutuskan untuk menganalisis halaman ketiga dari buku hitam itu. Tapi itu hanya mengecewakannya. Tidak peduli berapa banyak dia memeriksa dan membalik, tidak ada perubahan pada halaman. Saat melakukan ini, dia tertidur. Ketika Yang Kai kemudian bangun, hampir matahari terbit. Kegelapan sebelum fajar mendung dan keheningan meliputi seluruh area dengan sesekali serangga dan suara burung. Dengan hatinya menantikan apa yang akan terjadi, Yang Kai dengan cepat melompat dari tempat tidur dan pergi ke depan kabin. Berdiri di sana, dia mengambil beberapa napas dalam-dalam dan membiarkan tubuhnya perlahan-lahan rileks. Oriental. Sentuhan fajar abu-abu muncul, lalu dia membuka matanya. Serangkaian instruksi pada teknik tinju dipraktekkan tak terhitung jumlahnya. Ratusan kali tangannya membentuk telapak tangan dengan gerakan lembut dan pelan, mendorong ke kiri, ke kanan, mendorong ke depan, merangkul dunia dalam benaknya. Segala yang ada di antara telapak tangan, tanah luas, bahkan udara yang menutupi bulan dan bintang-bintang. Kaki kiri ke depan, tepat setelah cakrawala. Kaki kanan melangkah kuat seperti raja dunia di bawah. Di sela-sela nafas, dunia yang penuh dengan vitalitas seperti bunga-bunga musim semi yang mekar. Angin musim gugur berhembus seperti pesan emas. Kemudian angin dingin bersiul menandakan datangnya salju es, salju yang dingin. Pandangan Yang Kai berangsur-angsur semakin dalam. Perlahan tinjunya menekan batu yang besar dan kuat. Bagaimanapun, batu itu tidak mengisyaratkan pembukaan dalam waktu yang dekat. Dengan semburan suara, Yang Kai dengan berwajah pucat tiba-tiba terhuyung, hampir jatuh berlutut. Sambil berolahraga berkali-kali dalam benaknya, ia menemukan bahwa seni ini adalah kepalan mutlak.
Yang Kai tidak pernah berharap rekaman ini benar-benar berisi teknik pendinginan tubuh yang misterius. Untuk sesaat itu, Yang Kai merasa bahwa seluruh dunia membebani pundaknya. Tetapi dia juga merasakan bahwa ia bisa merasakan semua hal yang ada di dunia di bawah tekanan ini. Catatan tubuh yang memadamkan ini bukanlah praktek teknik kepalan tangan, itu adalah praktek transformasi duniawi dan nasib dunia. Latihan ini penuh dengan suka dan duka. Pukulan dan tendangan yang melambat bisa mempengaruhi kekuatan langit dan bumi, tetapi juga penuh dengan aturan rahasia. Ketika dia meluncurkan 6 telapak tangan, butuh 3 langkah. Hasil ini bahkan tidak 1% dari hasil yang dicatat dalam buku. Hanya saja sudah sulit untuk dipertahankan. Kemudian retakan dipancarkan dari tulang punggungnya, membuatnya percaya bahwa ia telah mematahkan tulang punggungnya. Dia cepat memeriksanya, tetapi hanya menemukan punggungnya kesakitan. Itu bukan sesuatu yang besar. Menguatkan pikirannya, Yang Kai sekali lagi mulai berlatih sesuai dengan catatan tubuh marah. Karena dia merasa tidak siap secara psikologis, pikiran Yang Kai sedang kesurupan. Merasakan tidak jelas, dia menahan napas untuk mendapatkan kembali pikirannya yang jernih. Ditemani oleh tarian lambat dari tinjunya, Yang Kai sekali lagi merasakan pikirannya menjadi jernih dan mendapatkan kembali atmosfer yang diperlukan untuk melanjutkannya. Kemudian, tubuhnya memancarkan beberapa perasaan yang tidak jelas. Yang Kai tidak pasti seperti apa itu. Tidak hanya itu, dengan penyebaran rutin, tinjunya sebenarnya lebih berat, seperti berada di dasar laut. Dengan lebih banyak kesulitan, ada lebih banyak peningkatan. Suara kakak bisa didengar. Setiap tindakan Yang Kai membuat tulangnya meledak seperti petasan. Rasa sakit yang luar biasa meresap ke seluruh tubuhnya. Tetapi dia tidak tergerak. Kegigihannya sangat ini tampak jelas. Dalam sekejap mata, Yang Kai merasakan tangan dan kakinya gemetar seperti dipukuli sampai habis. Itu seperti surga dan bumi yang membebani tubuhnya. Bertahan, dia tidak goyah. Tiba-tiba kehangatan melonjak, mengurangi rasa sakit di dalam tubuhnya saat ini. Roh-roh terangkat, ia mulai kembali latihan. Dia tahu bahwa ini pasti karena integrasi kerangka emas. Bagaimanapun, kedua hal ini berasal dari tempat yang sama. Di depan matahari terbit, dekat sebuah pondok, di tempat terpencil sekolah, berdiri seorang pria muda yang berkeringat, rajin berlatih, mengepalkan tangan dan menemukan masa depannya. Setengah jam berlalu ketika Yang Kai tiba-tiba merasa ringan. Dia tidak lagi merasakan tekanan berat di tubuhnya. Tepat pada saat itu, dia tidak bisa lagi terus mengembangkan keterampilan ini. Catatannya sangat jelas. Anda hanya bisa berkultivasi selama setengah jam setiap hari saat matahari terbit. Usahanya tampak telah menghabiskannya. Dengan demikian, Yang Kai jatuh ke tanah dalam tumpukan dan mengambil napas dalam-dalam. Gelombang gas ungu mengiringi napasnya dan menghilang dalam sekejap. Dia merasakan segar dan berenergi. Terlihat bingung. Dia tidak bisa membantu, tetapi terkejut. Rasa atmosfer, dia sudah mengembangkan perasaan ke atmosfer. Artinya, dia telah menembus tubuh tingkat ketiga yang marah dan memasuki tahap keempat. Berita ini membuatnya gembira. Sejak memasuki Sky Tower, butuh 3 tahun berlatih untuk mencapai tahap ketiga. Tetapi setelah 30 menit berlatih, teknik pendinginan tubuh misterius yang telah membiarkan menerobos dan memasuki tahap keempat. Tubuh pemarah memiliki 9 tahap. Sampai tahap ketiga itu benar-benar hanya meningkatkan kemampuan fisik seseorang. Tetapi setelah tahap keempat, itu akan menghasilkan kehadiran di dalam meridian. Hanya dengan kelahirannya rasa atmosfer, Anda dianggap sebagai kultivator sejati. Meskipun saat ini Anda akan merasakan atmosfer, tubuh tetap tidak memiliki kekuatan nyata. Anda hanya bisa menunggu tahap ketujuh, di mana tubuh akan mengembangkan kekuatannya sendiri. Sampai tahap ke-9, saat itulah tubuh menerobos dan membuka atau menciptakan pintu untuk kekuatan ke batas Kaiyuan. Hanya dengan begitu, Anda benar-benar memiliki kekuatan. Kaiyuan Bondari adalah awal kesatria sejati. Segala sesuatu di wilayah tubuh marah adalah meletakkan fondasi untuk masa depan batas Kaiyuan. Yayasan ini belum jelas. Seperti dengan kekuatan pria, untuk tulang Anda, kulit akan tumbuh terus-menerus hingga Anda mencapai puncaknya.
Yang Kai baru saja memasuki tahap keempat dan mendapatkan atmosfer rasa. Bagi orang luar ini mungkin tidak terlihat banyak, tapi bagi dirinya itu adalah berita bagus dan kemajuan. Bersambung, gimana guys? Makin seru nih. Akhirnya setelah 3 tahun dimana yang Kai nggak pernah menerobos ke tahap selanjutnya, di sini dengan berlatih 30 menit dia bisa berhasil memasuki tahap keempat. Oke guys, kalau gitu tunggu apa lagi? Langsung aja dilibas chapter ke-8. Thank you, check it out.